sejarah. Ofir, menurut penerjemah Alkitab abad ke-4 Masehi, namanya Hieronymus atau Jerome, Saint Jerome. Dia menulis dalam kitab yang namanya Vulgata. Dalam Vulgata itu tidak sebanding emas dari Ofir. Diterjemahkan emas dari Ofir adalah emas dari India. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah abad pertama, sejaman dengan Yesus, dia mengatakan Ofir adalah Ofara di India Utara. Ofir itu Ofara di India Utara. Yang lain-lain mengatakan itu ada di Somalia. Yang lain-lain mengatakan itu ada di Oman, Arab Tenggara. Tapi persoalannya, Alkitab juga mengatakan jarak untuk pergi ke sana itu hanya diperlukan waktu setahun. Sementara jarak antara Ezion-Geber menuju ke Ofir digambarkan dalam Alkitab dengan bongkar pasangnya kapal itu 3 tahun. Jadi terlalu jauh, terlalu dekat kalau Oman, terlalu dekat kalau India. Yang paling mungkin yang lebih jauh dari India. Apa itu sampai 3 tahun? Kalau Anda belajar tentang pelayaran abad-abad sebelum Masehi, misalnya tulisannya, geografinya Ptolemeus yang menyebut Indonesia itu adalah pulau emas. Itu seorang penulis dari Alexandria pada abad pertama Masehi juga, abad 150 Masehi, Ptolemeus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kayu cendana, dan juga dikatakan 2 jenis kera, itu ada di dalam kitab Tawarik. 2 jenis kera. Ya, kera itu juga memang banyak spesiesnya di India ada, di mana-mana ada. Tetapi kera, cendana, emas terbesar, mana dia? Ini yang menjadi masalah. Selama ini orang mengatakan Ofir itu Ofara, India Utara. Tetapi kita tanya pada sejarawan India, apakah negerimu adalah penghasil emas terbesar? Jawabannya ada di Srimad Walmiki Ramayana. Dalam Srimad Walmiki Ramayana dikatakan, ini ceritanya, kalau Ramayana versi India kan tidak sama dengan Anomanma lumpat sampun. Itu Ramayana sudah dijawakan. Kalau Ramayana India namanya bukan Dewi Sinto tapi Sita. Rama itu Ram. Ragupati Rajanara Jaram Patita Pawana Sitaram 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 Jaya Sitaram. Itu bahasa Sanskerta. Pemujaan kepada Rama Sita. Ketika Sita diculik oleh Rahwana, dan Rahwana itu asalnya dari negeri Sri Lanka, Langka Ngalengko Dirojo, itu Sri Lanka. Terus kemudian orang Jawa dikatakan Ngalengko, ya kan? Terus kemudian di sana ada tempat yang namanya Bale Simhala. Kemudian dijawakan Bale Sigolo-golo, itu kan wong Jawa. Ngarani Jabal Elkat, Jabal Lekat, waduh sak Jabal Lekat kok Mas katanya. Itu orang Indonesia lidahnya memang ya medok sekali. Tapi kalau lidah saya sudah internasional, Arab ya mirip, Sanskrit ya mirip gitu karena sering banyaknya keluyuran yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, ketika Anoman disuruh mencari oleh Rama, Anoman enek tenan itu bukan masalah. Itu yang penting bahwa itu karya sastra abad kedua Masehi, tahun 150. Dikatakan Rama berkata demikian pada Anoman. Yatna wanto Jawa Dwipam Sapta Rajo Pasobitam Suwarna Dwipa Rupya Kamanditam. Jelajailah negeri Jawa, negeri Nusantara yang dikelilingi oleh 7 pintu gerbang yang terbuat dari emas. Suwarna Dwipa, Pulau Sumatera, tambangnya emas. Loh, sejarawan India yang dirujuk oleh Josephus, yang dirujuk oleh ahli-ahli sejarah abad pertama, kedua, tiga, keempat Masehi, waktu itu belum tahu Indonesia. Waktu itu belum tahu bahwa ada negeri yang laksana
cuwilan Firdaus di bumi. Waktu itu belum tahu tentang itu. Karena itu dia menafsirkan paling jauh ya India kan begitu. Nah, orang India sendiri tidak merasa penghasil emas. Bahkan di akhir Sloka Ramayana itu dikatakan demikian. Di negeri paling timur dari kepulauan itu, yaitu maksudnya Nusantara, Dwipantara itu, ada satu gunung yang namanya Gunung Sirsira, Parwata Siro namanya Gunung Parwata. Puncaknya bersalju tinggi menyaput langit, dikunjungi oleh dewa dan danawa. Mana itu? Gunung Jayawijaya di Papua. Gunung Jayawijaya itu kan ada saljunya. Di sana dikunjungi oleh dewa karena orang India tidak tahu tempat itu terlalu jauh. Dan danawa. Danawa itu yang menjadi bahasa Jawa Danowo, artinya buto. Jadi bagi orang India, ini kurang ajarnya orang India. Orang hitam-hitam itu dianggap buto sama dia. Itulah yang disebut orang Papua. Karena orang India menyebutnya buto, raksasa. Sama dengan Anoman, Sugriwa, Subali. Itu sebetulnya bukan kera. Tapi orang Arya itu ras India yang menang. Itu ketika menaklukkan ras Dravida yang tinggal. Orang Dravida itu primitif. Dia tinggal di pohon-pohon, maka disebut Wanara. Manusia pohon. Manusia yang tinggal di pohon-pohon. Kemudian oleh orang India dijadikan kera. Lalu di Indonesia Wanoro, jadi Ketek Anoman, Ketek Anilo itu sebetulnya suku Dravida. Ini menariknya identifikasi sejarah. Jadi ketika Hieronymus penerjemah Alkitab dalam bahasa Latin menunjuk bahwa Ofir itu adalah India. Orang India sendiri mengatakan kami bukan penghasil emas terbesar. Kami harus mendatangkan emas dari negeri kepulauan jauh. Dari timur yang jauh. Yaitu negeri Dwipantara atau negeri Nusantara. Bahkan Nusantara dikenal sebagai bermain-main di tepian pantai. Ini syair Kalidasa. Saat itu angin sepoi bertiup. Semerbak wangi bunga-bunga cengkeh. Bunga-bunga lawanga. Itu syair India abad ketiga Masehi. Jadi India memuliakan Nusantara. Tapi kenapa disebut India Nusantara ini? Samudra kita kan disebut Samudra India. Karena selama ini Indonesia dianggap imajeri dari India. Fakta mau saya kemukakan.